Kami dari kelompok 5 mahasiswa Politeknik Negeri Manado, jurusan Teknik Sipil, kelas 4A, Konstruksi Jalan dan Jembatan. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Struktur Kayu dengan dosen pengajar Mem Esterlita Wanei, Sarjana Teknik, Master Engineering, Manajemen. Dalam video ini kami akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kekuatan kayu. Faktor-faktor yang mempengaruhi kekuatan kayu. Sifat-sifat mekanika kayu yang penting diketahui kaitannya dengan kekuatan kayu yaitu: yang pertama, kekuatan lengkung Mohr, menentukan beban yang dapat dipikul suatu gelagar. Yang kedua, kekuatan tekan sejajar serat, menentukan beban yang dapat dipikul suatu tiang atau panjang yang pendek. Ketiga, tekanan tegak lurus serat, penting dalam rancangan sambungan-sambungan antara siku-siku kayu dalam suatu bangunan dan pada penyangga gelagar. Keempat, kekuatan tarik sejajar serat, penting untuk siku bawah busur pada penompang kayu dan dalam rancangan sambungan antar siku-siku bangunan. Kelima, kekuatan geser sejajar serat, sering menentukan kapasitas beban yang dapat dipikul oleh gelagar pendek. Keenam, keuletan, ukuran banyaknya kerja yang dikeluarkan untuk memecahkan contoh uji kecil dengan pukulan. Ketujuh, kekenyalan diukur dengan banyaknya energi yang diserap apabila sepotong kayu dibengkokkan dalam kisaran elastisitasnya. Kedelapan, kekerasan sisi, berhubungan dengan ketahanannya terhadap lengkukan seperti untuk rantai. Kesembilan, usaha sampai beban maksimal, ukuran energi yang diserap oleh contoh-contoh uji kecil dibengkokkan perlahan-lahan. Kesepuluh, modulus elastisitas, ukuran ketahanan terhadap pembengkokan, yaitu berhubungan langsung dengan kekakuan gelagar, suatu faktor untuk kekuatan tiang yang panjang. Kesebelas, modulus elastis, sejajar serat, modulus Young, ukuran ketahanan terhadap pemancangannya atau pemendekan suatu contoh uji di bawah tarik atau tekanan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Kelas kekuatan kayu. Di dalam Vademécum Kehutanan Indonesia, kelas kekuatan kayu didasarkan pada berat jenis, keteguhan lengkung mutlak atau KLM, dan keteguhan tekan mutlak atau KTM. Dan dapat dilihat pada tabel berikut ini, yaitu ada kelas kayu beserta berat jenis, KLM maupun KTM-nya. Di sini sudah kelas kayu 1, 2, 3, dan 4 beserta penjelasan tentang berat jenis yang digunakan, KLM maupun KTM-nya. Kekuatan kayu terhadap gaya tekanan atau sejajar serat disebut gaya tegang kayu. Tegangan adalah gaya yang tersebar persatuan luas dan dinyatakan dalam PSI, pound per inci persegi, atau dalam Pascal atau Newton per meter kuadrat. Apabila suatu gaya dikenakan pada suatu suku atau benda, maka akan terjadi tegangan-tegangan internal. Tegangan ini memiliki atau mengubah bentuk ukuran benda tersebut. Perubahan panjang persatuan panjang dalam arah tekanan disebut regangan. 3. Hubungan antar kekuatan kayu dengan berat jenis. Kekuatan kayu sangat erat kaitannya dengan berat jenis. Semakin besar berat jenis kayu, maka semakin kuat kayu tersebut. Hubungan antara sifat-sifat mekanik dan berat jenis dapat dilihat pada tabel berikut. Di sini sudah dijelaskan dari sifat perkiraan kekuatan dari BJ, kekuatan yang diperkirakan pada berat jenis terpilih yang sudah dijelaskan satu persatu mulai dari lengkungan Mohr, tekanan sejajar serat, keteguhan tekan maksimum, tegangan sejajar serat, tegangan pada batas proporsi, kekerasan AC. Tabel di atas menunjukkan sejumlah kekuatan dan berat jenis yang ditetapkan oleh Laboratorium Hasil Hutan Amerika Serikat dengan menguji 160 spesies. Dapat dilihat bahwa sifat-sifat seperti MOE dalam lengkungan dan keteguhan tekan maksimum sejajar serat naik secara lincar dengan berat jenis. Hubungan untuk sifat-sifat yang lain adalah fungsi pangkat. Jadi, sebagian sifat-sifat naik dengan berat jenis jauh lebih cepat daripada yang lain. Terima kasih.
Faktor-faktor yang mempengaruhi kekuatan kayu yang pertama, faktor biologis. Faktor biologis perusak kayu yang penting adalah jamur, bakteri, serangga, dan binatang laut. Jasad hidup tersebut merusak kayu karena menjadikan kayu tersebut sebagai tempat tinggal atau makanannya. Kerusakan yang terjadi akibat kerusakan kayu oleh faktor biologis dapat terjadi baik pada pohon yang masih berduri, balok segar, kayu gergajian maupun produk-produk kayu lain dalam proses penyimpanan dan pemakaian. Oleh karena itu, upaya pengendalian terhadap jasad hidup perusak kayu tersebut sudah sejak lama dilakukan baik secara fisik, mekanik, kimia maupun secara hayati. Kayu yang diserang jamur akan mempengaruhi keteguhan pukul, keteguhan lengkung, keteguhan tekan, kekerasan serta elastisitasnya dan mengakibatkan kekuatan kayu berkurang. Selanjutnya yang kedua adalah kadar air. Di sini ada gambar tentang hubungan sifat-sifat kekuatan dengan kandungan air atau sifat-sifat white ash dibandingkan dengan kekuatan segarnya. Menjelaskan bahwa saat kayu mengering di bawah titik jenuh serat, sebagian besar kekuatan dan sifat-sifat elastik bertambah. Ini mungkin diharapkan akan terjadi karena saat air dikeluarkan dari dinding sel, molekul-molekul berantai panjang bergerak saling mendekat dan menjadi terikat lebih kuat. Kenaikan kekuatan umumnya mulai nampak sedikit di bawah titik jenuh serat dan biasanya kadar air pada 25%. Hubungan antara kandungan air dan sifat-sifat kekuatan white ash yang dihubungkan dengan kekuatan segar dapat ditunjukkan pada gambar sebagai berikut. Di sini ada tekanan tegak lurus serat, tekan sejajar serat, mor, kekuatan geser atau horizontal, saling menjadi terikat dan lebih kuat. Dan pada bagian kanan adalah persen kekuatan geser. Yang ketiga adalah waktu penyimpanan. Penyimpanan kayu tanpa pengaruh yang merusak oleh mikroorganisme, suhu tinggi, atau pembebanan terus-menerus kecil, pengaruhnya terhadap sifat-sifat kayu tersebut. Setelah berabad-abad, perubahan memang terjadi, tetapi ini biasanya akibat faktor-faktor lingkungan dan bukan penyimpanan itu sendiri. Sejumlah kehilangan kebutuhan akan terjadi apabila penyimpanan lama disertai oleh pembebanan suhu terus-menerus. Sebagian besar sifat-sifat mekanik kayu terpengaruh oleh lama beban yang dikenakan. Makin lama beban disanggah, makin rendah beban yang dapat disanggah dengan aman. Dan yang keempat adalah suhu. Kebanyakan sifat-sifat mekanik kayu berkurang apabila kayu tersebut dipanaskan dan bertambah apabila didinginkan. Selama suhu tidak melebihi 100 derajat Celcius, terdapat sedikit saja kehilangan kekuatan yang permanen. Umumnya semakin tinggi kandungan air kayu, semakin besar kepekaannya terhadap suhu tinggi. Hal ini harus dipertimbangkan apabila suhu dapur yang terlalu tinggi digunakan untuk mengeringkan suhu-suhu bangunan yang kritis. 5. Kelelahan. Kekuatan lelah suatu beban adalah kemampuan untuk mempertahankan kekuatannya apabila dikenai beban berat yang berulang. Gelegar pada jembatan jalan rel kereta api adalah contoh penerapan pentingnya kekuatan lelah. Ini dapat terjadi berjuta-juta kali selama umur jembatan. Menurut Wood Handbook US FPL 1994, dalam High Green dan Bowyer 1993, kayu bebas cacat berserat lurus terkena 2 juta siklus lengkungan akan masih memiliki 60% kekuatan statiknya. 6. Mata kayu. Mata kayu adalah cacat yang paling umum mengurangi kekuatan kayu gergajian. Pengaruh suatu mata kayu dalam banyak hal mungkin dianggap sama dengan pengaruh suatu lubang.
Dalam hal-hal lain, mata kayu dapat mempunyai pengaruh lebih besar daripada suatu lubang yang dibor karena pemikiran dalam arah serat yang menyertainya. Banyaknya pengurangan kekuatan suatu mata kayu tergantung tidak hanya pada ukuran mata kayu, tetapi pada letak suatu potongan. Suatu mata kayu pada pinggir, atas, atau bawah suatu gelegar jauh lebih berat daripada mata kayu yang sama letaknya dekat garis tengah. Mata kayu pada pinggir bawah gelegar lebih berat daripada apabila terletak di pinggir atas, karena mata kayu mempunyai pengaruh yang sangat besar pada kekuatan tarik, pada pengaruhnya pada kekuatan tekan. Dan terakhir, nomor 7 yaitu kemiringan serat. Kemiringan serat pada kayu gergajian dinyatakan dalam panjang dengan penyimpangan suatu inci dalam serat tersebut. Sumber kemiringan serat dapat dihasilkan oleh yang pertama, pemotongan pinggir kayu gergajian yang tidak tepat. Yang kedua, pemotongan ring tidak sejajar kulit. Yang ketiga, akibat dari serat menguntir. Cara terbaik untuk mengenali tipe penyimpangan serat ini ialah dengan melihat pada alur-alur, resin, retak permukaan, kerat mineral, atau cacat-cacat kecil lain yang cenderung searah dengan sel-sel. Kekuatan kayu terpengaruh apabila terdapat kemiringan serat lebih besar daripada kira-kira 1/20. Sekian hasil presentasi kami kelompok 5 menyangkut faktor-faktor yang mempengaruhi kekuatan kayu yang telah kami ambil dari beberapa sumber. Semoga bermanfaat. Terima kasih.